بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat talamid, sabahul khair. Wa kaifa halukum jami'an. Pak Guru berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bahagia untuk selalu berkumpul dengan keluarga di rumah, dan tentunya kalian harus selalu berada di dalam rumah. Untuk sementara waktu ini, untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kalian. Bahagialah kalian berada di dalam rumah, bisa berkumpul dengan keluarga, dan tentunya kalian selalu sehat walafiat. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, kali ini kita akan kembali belajar tentang bahasa Arab. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang pakaian. Pakaian yang kita pakai berfungsi untuk menutup aurat. Itulah yang menjadi salah satu fungsi pakaian sesuai dengan ajaran Islam, yaitu untuk menutup aurat. Pakaian yang dipakai oleh laki-laki atau kaum muslimin dan pakaian yang dipakai oleh perempuan atau kaum muslimah itu berbeda jenis dan macamnya. Nah, bicara tentang pakaian, di samping kita itu harus bisa memilih pakaian mana yang pantas untuk dipakai, kita juga harus bisa merawat pakaian. Pakaian harus senantiasa dirawat. Dengan cara apa? Dicuci hingga bersih, disetrika hingga rapi. Sehingga ketika kita pakai, pakaian itu akan selalu dalam keadaan rapi. Kenapa? Karena pakaian yang kita pakai itu akan mencerminkan kepribadian kita. Ya, seseorang dilihat kepribadiannya itu bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Termasuk kita sebagai orang muslim dan muslimah. Anak-anak yang Pak Guru cintai, ya, pakaian yang kita pakai antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, sebelum kita bicara tentang pakaian, siapa yang tahu apa itu pakaian dalam bahasa Arab? Nah, betul. Pakaian dalam bahasa Arab adalah malabis. Apa? Malabis. Nah, pakaian itu banyak macamnya, anak-anak. Bagi kaum muslim, mereka menggunakan kemeja. Siapa yang tahu apa itu kemeja dalam bahasa Arab? Betul. Kemeja dalam bahasa Arab adalah komisun. Apa? Komisun. Komisun adalah kemeja. Nah, selain memakai kemeja biar kita itu bisa menutup aurat, maka kaum laki-laki menggunakan bawasan di terusan kemeja yang disebut dengan celana. Siapa yang tahu celana, anak-anak? Apa itu celana dalam bahasa Arab? Apa? Iya, betul. Celana dalam bahasa Arab adalah sirwal. Apa? Sirwalun. Sekali lagi, sirwalun. Nah, sirwalun itu celana dalam bahasa Arab. Kaum muslim selain menggunakan kemeja, menggunakan celana, juga menggunakan apa? Yang seperti Pak Guru pakai ini. Nah, itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan betul, yaitu peci.
Adakah yang tahu bahasa Arabnya peci? Nah, betul. Apa? Peci apa? Peci itu dalam bahasa Arab adalah kolan suah. Kolan suatun. Kolan suatun adalah peci. Nah, bagi kaum muslimah ya berbeda dengan kaum laki-laki. Mereka menggunakan penutup kepala yang disebut dengan apa, anak-anak? Betul. Ya. Penutup kepala perempuan disebut dengan himarun. Apa? Himarun. Himarun adalah kerudung. Kerudung himarun. Nah, selain juga orang-orang itu menggunakan selain kemeja, ya, ada yang menggunakan lengan panjang, ada yang menggunakan lengan 3/4 yang sering disebut dengan istilah kaos. Adakah yang tahu apa itu bahasa Arabnya kaos? Kaos itu dalam bahasa Arab apa? Nah, kamu, betul. Kaos itu bahasa Arabnya adalah vanila. Vanilatun. Vanilatun artinya kaos. Kalau laki-laki tadi menggunakan syirwal, kalau perempuan ke bawahnya itu menggunakan apa? Nah, betul seperti yang dipakai oleh Mbak ini. Namanya apa, Pak? Nah, rok. Ada yang tahu bahasa Arabnya rok? Rok bahasa Arabnya adalah, betul. Rok itu bahasa Arabnya adalah tanuratun. 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 Tanuratun itu adalah rok. Selain itu, anak-anak, ya, di samping menggunakan peci, menggunakan kemeja, kaos, kemudian ada yang menggunakan celana, ada yang menggunakan rok biar kelihatan ganteng, maka baik laki-laki dan perempuan itu menggunakan yang sering dipakai di depan mata. Namanya apa? Betul. Namanya kacamata. Apa itu kacamata dalam bahasa Arab? Apa? Betul. Dalam bahasa Arab, kacamata adalah nadhoroh. Nadhorotun adalah kacamata. Ya, biasanya orang-orang yang penglihatannya agak kurang dibantu dengan menggunakan kacamata. Ya. Nah, anak-anak, supaya kalian mudah di dalam menghafalkan kosakata tentang pakaian dalam bahasa Arab, maka yang paling mudah adalah dengan cara menyanyikan. Pak Guru ingin membimbing kalian semua. Kita semua bernyanyi bersama-sama tentang pakaian. Ya, sesuai dengan apa yang ada di buku kalian. Nah, kalian cukup mengikuti intonasi apa yang Pak Guru nyanyikan. Nanti kita menyanyikan bersama-sama. Ini sebetulnya hanya mengikuti salah satu lagu dalam bahasa Indonesia yang kita terapkan dalam materi pakaian. Ya, bunyinya begini. Balun celana komisun, meja panilatun, kaos oblong kubaatun, topi. La 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 la. Himarun kerudung, hidaun sepatu, jauh robun kaos kaki, kolan suatun peci. La 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 la. Sekali lagi kenapa? Sirwalun celana komisun, kemeja panilatun, kaos oblong kubaatun, topi.
himarun hidung hidaun sepatu jaurobun kaos kaki kolan suatun peci la 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 la. Nah, dengan cara itu kalian kalau bisa menyanyikannya tidak cukup dalam 5 menit sudah hafal 8 kata benda tentang pakaian dalam bahasa Arab. Ya, baik anak-anak sekalian, di samping kalian harus hafal jenis-jenis atau nama-nama pakaian dalam bahasa Arab, kalian juga harus tahu bagaimana penggunaannya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, seperti yang kita ketahui bersama, kata benda dibagi menjadi 2, yaitu antara bentuk mudzakkar dan bentuk muannats. Mudzakkar itu berarti laki-laki, muannats perempuan. Perbedaan antara mudzakkar dan muannats kalian bisa melihatnya di akhir kata. Apabila di akhir kata itu tidak ada ta marbutoh, maka kata benda itu dikelompokkan ke dalam kelompok mudzakkar atau laki-laki. Tetapi sebaliknya, bila di akhir kata itu ada ta marbutoh, maka kata bendanya adalah termasuk kata benda perempuan. Nah, ini penting, harus kalian pahami bersama. Karena di dalam penggunaannya dalam kalimat, antara isim isyarah atau kata tunjuk dengan kata benda itu harus sama. Artinya apa? Kalau kata bendanya laki-laki, maka kata tunjuknya harus laki-laki. Sedangkan apabila kata bendanya perempuan, maka kata tunjuknya juga harus perempuan. Nah, hari ini kita akan belajar kata benda dengan menggunakan kata tunjuk jarak jauh. Siapa yang tahu apa itu kata tunjuk jarak jauh? Kata tunjuk jarak jauh adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan benda yang jaraknya jauh dari kita. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita sudah pernah belajar tentang kata tunjuk jarak jauh. Kata tunjuk jarak jauh untuk laki-laki atau mudzakkar siapa? Betul. Kata tunjuk jarak jauh untuk laki-laki adalah zalika. Nah, kita terapkan dalam kalimat. Misalkan, itu kemeja. Karena kemeja itu laki-laki, maka kata tunjuknya menggunakan zalika. Contoh, itu kemeja. Penulisannya dalam bahasa Arab, zalika qamisun. Apa? Zalika qamisun. Zalika qamisun adalah itu kemeja. Qamisun itu adalah mudzakkar. Isim isyarah bentuk mudzakkar adalah zalika. Berbeda dengan yang perempuan atau muannats. Misalkan, itu peci. Peci itu termasuk ke dalam kelompok muannats. Siapa yang tahu alasannya? Mengapa peci dikelompokkan ke dalam kelompok muannats? Siapa? Nah, betul kamu. Peci dikelompokkan ke dalam kelompok muannats karena di akhir katanya ada ta marbutoh. Qolan suatun. Ya. Karena
bentuknya muannats, maka kata tunjuknya menggunakan, betul, kata tunjuknya menggunakan tilka. Sehingga itu peci dalam bahasa Arab ditulis tilka olanswah. Tilka olanswah. Sekali lagi, tilka olanswatun. Tilka olanswatun artinya peci. Jadi anak-anak, kesimpulannya ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Arab, apabila kata tunjuknya laki-laki, maka kata bendanya pun harus laki-laki. Tetapi sebaliknya, apabila kata bendanya perempuan, maka kata tunjuknya pun harus perempuan. Nah, anak-anak, tentunya setelah Pak Guru paparkan ini, Pak Guru yakin kalian semua sudah paham nama-nama pakaian dalam bahasa Arab. Demikian pula penggunaannya dalam kalimat. Nah, Pak Guru ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang nama-nama benda dan penulisannya dalam bahasa Arab. Maka berikut ini Pak Guru akan memberikan latihan pada kalian. Semoga dari apa yang Pak Guru jelaskan tadi, kalian semua bisa memahami dan hafal tentang nama-nama pakaian. Demikian pula bisa menggunakannya di dalam pembuatan kalimat dalam bahasa Arab. Mari kita akhiri pelajaran bahasa Arab ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.